Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Oke guys, di depan kita ini, kita ngonten nyampah. Di depan kita ada 3 full pump, 3 full pump. Ini full pump sepeda motor. Apa ini guys? Beat kalau nggak salah. Minta di bengkel motor karena aku tuh orangnya nggak bisa banget ngeliat sampah gitu. Kalau ngeliat sampah hawaannya itu penasaran kenapa sih benda-benda ini dibuang meskipun kalau untuk full pump mobil itu saya tahu gimana karakteristiknya yang murah itu gimana, yang mahal itu gimana, tapi kita kan belum lihat dalamnya belum lihat sama-sama gitu loh, biar nggak ada lagi orang yang bikin konten jangan buang full pump bekasmu. Nah, alasannya apa? Nah, alasannya itu harus dicari gitu loh. Oke, ini yang bener-bener sampah nih, udah nggak bisa dipakai, udah tak buang. Ini juga minta di bengkel motor. Kenapa ini dibongkarin tadi? Om Ferry iseng pengen gulung 10 speaker pengen gulung 10 speaker sendiri di rumah. Bikin speaker yang door gitu loh Nah, Om Ferry nyari kawat tembaganya ini yang ukurannya 0,20. Nah, ini kita bongkar-bongkar semua, siapa tahu kita dapat di sini. Malah nemu konten ini nih. Jadi tak videoin. Jadi bedanya, kita bahas perbedaan dulu. Bedanya full pump mahal sama full pump yang murah. Nih, isinya sama-sama nih, ini sama-sama Innova atau APV. Ini original ini original bawaan pabrik kalau nggak salah, bawaan dari lahir mobilnya. Ini yang kita beli, ini masih kelihatan bagus. Ini yang kita beli di warung. Nah, bedanya ini yang kita beli di warung, rotornya seperti ini. Kalau magnetnya sama, nih. Nah, ini magnetnya tak copot. Yang ini masih di dalam. Tuh, magnetnya sama. Kekuatan magnetnya kalau nggak salah sama juga coba kita tempelin besi. Sama. Nggak terlalu nyedotnya, nggak kenceng gitu loh gitu. Tapi bedanya di sini. Nih. Ini rotor yang murah kayak gini. Nah, ini rotor full pump original yang ini. Bedanya selain ini telanjang, yang ori lebih panjang. Nah, jadi ini menjawab alasan kenapa full pump ori atau yang mahal lebih awet daripada yang murah. Iya toh. Yang pertama, kalau jenisnya telanjang gini nggak tahan panas ketika jawab mitos lagi nih mitos tentang sering kehabisan minyak apakah bikin full pump cepat rusak? Ya pasti. Kalau full pumpnya seperti ini, ketika BBM-mu sering res atau si full pump ini sering nggak tenggelam, nggak kerendam sama BBM, karena BBM itu bukan hanya bahan bakar. Jadi ketika di dalam tangki BBM itu juga harus mampu mendinginkan si full pump. Makanya jumlahnya nggak boleh dikit, karena kalau dikit si full pumpnya nggak kerendam. Kalau nggak kerendam pasti full pumpnya panas. Kalau panas coolnya habis. Ada coolnya tuh mas? Ada nih. Kasih lihat ini yang masih nih. Piye fokusnya guys? Aduh, fokusnya biar enak. Nah, tak cabut ini. Nih. Coolnya habis kan? Pendek sebelah juga. Ya. Nah, ini coolnya habis. Ini coolnya di sini. Ini kabelnya. Itu pernya. Nah, selain coolnya habis, kalau yang tipe murah bisa aja kebakar di sini nih karena panas nih, putus, makanya full pumpnya mati. Kalau kita ketemu full pump ori jarang mati, palingan low pressure. Nah, low pressure itu penyebabnya apa saja? Tidak punya tekanan. Aduh, panjang cerita ini guys. Kalau bahas benda-benda seperti ini ini penyebab full pump low pressure. Banyak karena sering kehabisan minyak tadi. Nih,
full pump murah kita lihat asnya kegores dalam pula ya. Makanya kalau full pump murah biasanya kalau dia low pressure dengungnya malah lebih kenceng. Tapi nggak ada pressure ya, nggak gitu nendang gitu nggak, karena bushingnya low grow. Padahal bushingnya dari Kuningan nih, karena tidak ada pendinginan dari bahan bakar, dan bahan bakar juga sebagai pelumasan sering kehabisan ya gini nih. Akibatnya dia low pressure, motornya muternya kurang kenceng karena dia goyang. Nah, karena dia goyang nih, atas bawah nih sama nih, kemakan semua ya. Di sininya aman, nggak habis, tapi coolnya habis gitu ya. Jawab mitos tadi, jawab mitos sering kehabisan bensin pasti bikin full pump cepat rusak. Kalau full pumpnya yang murahan, kalau yang seperti ini insya Allah lebih tahan ya, lebih tahan, rata-rata lebih tahan karena dia full resin ya. Jadi meskipun dia kena panas, di dalamnya itu nggak terlalu panas gitu loh ya di sini. Nah, terus penyebab full pump rusak juga apa aja sih yo? Ini mumpung kita bongkar nih, penyebabnya kayak ini. Ini selain asnya kemakan tadi yo, nih kelihatan tuh di kamera aja dalam loh kemakannya. Selain asnya kemakan, magnetnya copot ini tadi guys. Jadi ini pas tak copot, magnetnya kelihatan, terus ini tak keluarin sekalian tuh, ini copot. Kalau yang mahal enggak, lemnya lengket beneran. Ini tak congkel-congkel tadi nggak bisa, jadi kita harus pukul. Kalau dipukul nggak mungkin copotnya utuh gini, pasti pecah. Nggak mungkin copotnya utuh gini, pasti pecah. Nah yo, ini full pump murah, ini yang mahal. Jadi kalau beli kayak gini jangan yang murah-murah. Meskipun buka tangkinya gampang, misal kayak unit-unit sedan gitu, buka full pumpnya dari atas tanpa harus turun tangki gitu yo. Mendingan cari yang agak bagusan sekalian supaya kita bisa tahu isinya seperti ini loh yo. Ini kan udah tak buang lama, ini kena air kena apa ya, kayak gini masih bisa dicabut, nggak karatan. Nah ini tadi kalau bentuknya kayak gini, ini pasti nggak bakal bisa dicabut ya, karena magnetnya juga copot gitu ya kan. Jadi ketika kita nemu full pump low pressure, kita pahami dulu cara kerja fuel sistemnya seperti apa, sistem bahan bakarnya, karena ada beberapa perbedaan ya. Misal di Avanza sama di Innova. Di Avanza itu hanya fuel pressure ya, jadi satu selang dari tangki BBM dikirim oleh full pump menuju full rail. Di sana ada regulating ya, di full rail ada regulating, dan regulatingnya itu tidak diatur oleh apapun. Regulatingnya hanya membantu kinerja full pump supaya full pumpnya nggak berat gitu ya. Jadi saling dorong mendorong gitu. Kalau di Innova beda cerita lagi, dia ada fuel return di fuel railnya, sedangkan fuel returnnya di fuel rail itu diatur oleh regulating, yang regulatingnya ikut kevakuman di dalam ruang intake manifold. Ketika kita RPM tinggi, otomatis kevakumannya berkurang. Ketika kevakumannya berkurang, regulatingnya kan nggak keisep, jadi BBM yang balik ke tangki itu jadi sedikit ketika kita RPM tinggi. Malahan ketika RPM rendah, yang balik ke tangki itu lebih banyak karena kevakuman di ruang intake manifold kenceng ya. Begitu juga dengan kalau kita nemu unit yang remnya agak keras, di unit-unit bensin kan itu ngisepnya lewat intake manifold. Ketika berhenti enak, remnya lembut yo, diinjak enteng. Tapi ketika jalan enggak, ya itu tadi salah satu faktornya, karena kevakuman di dalam intake manifoldnya itu berkurang ketika RPM-nya tinggi itu kan. Makanya kalau unit-unit kayak Innova, APV gitu yang ada fuel return-nya, ketika full pumpnya itu low pressure pasti kacau banget rasanya yo. Sudah endut-endutan, ditambah lagi tidak bertenaga yo, pokoknya kacau. Nah beda cerita dengan yang tanpa fuel return kayak di Avanza.
tahu-tahu low pressure, tahu-tahu mati gitu aja meskipun fuel pump masih bunyi ya. Jarang dia muncul ada kendala tidak bertenaga karena low pressure, itu jarang. Makanya di Avanza itu lebih sulit kita menentukan ini trouble di api kah, ini trouble di fuel system kah gitu ya. Karena rasanya sama, dudutannya itu ya. Dudutannya ketika kita bawa itu sama, antara apinya yang masalah sama BBM yang masalah. Kalau di Avanza itu sama karena dia nggak ada fuel return. Nah kalau di ini ada fuel return, kita kan enak loh. Kita lihat low pressure, nggak ada tenaga gimana. Selang fuel return yang balik ke tangki, pencet pakai tang, ada nggak perubahan RPM? Misal nih mesinnya terlalu pelan, idle enak sampai 400 RPM misal di Innova ya. Fuel returnnya pencet tes, naik tuh jadi 500 atau jadi 700. Nah pasnya kan 700, ketika dilepas lebih kecil lagi RPM-nya. Nah berarti kan ada masalah tuh di fuel sistemnya. Apakah filternya buntu, apakah full pumpnya low pressure, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita nemu yang gini-gini, pahami dulu, kita cari seperti apa, dan nggak ada lagi jangan buang full pump bekasmu gini. Dengan cara ini full pump bisa bangkit kembali, bisa kerja kembali. Nggak bisa guys, ya kayak gini loh, bedanya sudah kelihatan ya. Apalagi sering ada kronologi, sering kehabisan BBM. Yang mahal pun ini punnya habis nih ya kan, ini kelihatan toh tuh ya. Ini ujungnya masih tuh, ini ujungnya ada sisa, ini pendek sebelah, ini udah nggak nyampe ya, udah nggak nyampe ke sini. Misal pun kita mau tekan lagi bisa ya, tapi gimana nekannya di dalam sana, ruangannya udah habis gitu. Belum lagi kalau ini kemakan. Nih yang original atau yang bagus nggak ada kemakan. Ini busingnya kita masukin masih keras nih di sini, meskipun dia ada karat juga karena kerendam air ya. Nah ini masih keras nih, kenceng. Ini nggak bisa cabut guys. Nah ini goyang guys yo, tuh kelihatan jelas. Nah begini yo cara meyakinkan. Jadi kalau udah tahu isinya seperti ini, kalau rusak jangan mau diotak-atik lagi. Capek kalau tangkinya harus nurunin tangki yo, harus bongkar pasang tangki, capek. Kalau nemu low pressure, yakinkan. Gimana cara meyakinkannya? Kalau punya alat, cek pakai pressure gauge. Oke, azan selesai berkumandang. Oke guys, yo ini begini tadi yo, cerita panjangnya seperti itu. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada fuel pump itu begini yo, antara asnya habis yo. Jadi kamu bisa cerita sama owner, mas nggak bisa diakalin toh. Jadi kamu bisa cerita seperti ini, kita nggak bisa lihat dalamnya yo. Yang pernah saya lihat, yang pernah saya tonton kan, minimal kamu tahu, pernah nonton, pernah lihat info ini ya. Ada yang rusak asnya pak, kemakan. Jadi si motor full pump itu nggak bisa, nggak kenceng gitu loh, nggak punya tenaga untuk fuel pressure gitu loh, untuk memberi tekanan bahan bakar yang cukup gitu. Makanya tadi tak bilang ketika kita nemu unit yang dirasa fuel pressure-nya itu low ya, low pressure, kalau punya alatnya cek pakai pressure gauge atau alat untuk melihat atau untuk memeriksa tekanan bahan bakar. Nah tekanan bahan bakarnya itu berapa ya, tergantung unitmu masing-masing. Standar unit yang kamu kerjakan itu fuel pressure-nya minta berapa, ada toleransinya juga ya, lebihnya lebih berapa, kurangnya kurang berapa, kan biasanya gitu. Nah jadi ketika nemu unit seperti itu langsung kita cek ya, langsung ke full pumpnya, apakah full pumpnya sendiri yang low pressure atau ada penyebab lain. Misal nih full pumpnya kamu copot dari rumahnya, kamu coba di luar, direndam di bensin, di ember, dicoba ya, tapi safety lo ya, jangan ngawur. Kalau kamu rendam di bensin, di bak atau di ember, kamu ngawur bisa kebakar lo ya,
hati-hati lo, ada lo yang pernah bakar ya. Gitu yo. Jadi gitu, dicek full pump tanpa rumah, tanpa filter, cek presurnya nyampe enggak atau bahkan lebih enggak. Tapi kalau misal presurnya itu di bawah, dan ini tanpa rumah, tanpa filter aja presurnya di bawah, berarti kan si full pump sudah memang bener-bener nggak layak pakai, buang, ganti gitu ya. Nah kamu bisa ceritanya begitu. Ada yang rusak asnya, ada yang habis coolnya, yo banyak faktor kan. Ada yang copot magnetnya. Lah kalau copot magnetnya kan otomatis ketika kita muter kenceng ngosek guys di sini. Nah jadi si motor nggak bisa muter kenceng, nggak punya tenaga untuk ngasih tekanan bahan bakar yang cukup. Sama halnya dengan pompa air. Pompa air itu kalau motornya muternya sudah mulai kenceng, padahal itu nggak ada coolnya kan, 3 pas, itu pasti tenaga yang dikeluarkan ketika airnya mengalir itu nggak kenceng gitu loh. Meskipun ada faktor lain, si pompa air itu ada kekuatannya. Kalau kita beli, kita bisa lihat di kemasannya, ternyata yo di kemasannya daya atau kemampuan hisap itu sejauh mana. Ada yang sejauh 30 meter, ada yang 10 meter, ada yang lebih jauh lagi gitu yo. Kita bisa lihat speknya di kemasannya. Kemampuan daya hisap 30 meter. Berarti kalau sumurmu dalamnya 30 meter, pompa airnya di atas, kalau pipamu nyampe 30 meter, berarti air masih bisa keisep ketika si pompa airmu masih bagus gitu ya. Nah ketika pompa airnya yang hanya 12 meter atau 10 meter, otomatis daya gravitasi buminya mempengaruhi itu. Makanya dia nggak kuat untuk ngisep air yang masih ada sebenarnya di dalam sumur itu, tapi kedalamannya sudah mencapai 12 meter, sedangkan kemampuan pompanya hanya 10 meter gitu toh. Nah gitu, ini tak tambahi karena aku pernah nemu yang begitu yo. Orang sumurnya dalamnya 12 meter, 13 meter, pipanya 12 meter, pompa airnya hanya mampu 10 meter, minta naik kenceng yo nggak bisa yo. Padahal ya aku dewi gitu yo. Ini gini cerita panjangnya, kita nemu sampah seperti ini. Kebetulan ini ada beda, terus kita buatin konten ya. Tadi kalau nggak gara-gara Om Ferry nggak nemu konten seperti ini, konten cantik ini nih. Ini yang coolnya panjang sebelah, yo, coolnya habis panjang sebelah. Ada yang asnya kemakan, ada yang magnetnya lepas, macam-macam toh. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi full pumpnya ini rusak. Yo, kamu bisa ceritakan sama ownermu ketika kamu memperbaiki unit dengan kendala seperti ini, yo. Jadi ya begitu ceritanya begini. Atau kalau kamu malas ya kasih lihat video ini aja, oke? Oh iya, ini original nih guys. Nih ya, nggak ada mereknya, cuman ada angka-angkanya nih. Oke, ini sudah terlalu panjang ini ya, tak ada bonus-bonus juga ya. Sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas, salam mekanik desa paling konyol.